Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang baru dan napas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Saat ini, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Bukakanlah pikiran dan hati kami, ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Tema renungan kita hari ini sangat relevan untuk siapa saja yang sedang merasa lelah atau putus asa, yaitu tahan proses iman diuji sebelum dinaikkan. Kita semua pasti ingin hidup kita naik level, kan? Baik dalam karir, pelayanan, maupun karakter. Tapi seringkali, kita lupa bahwa ada satu tahap yang tidak bisa kita lewati, yaitu proses. Proses pembentukan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Perhatikan kata ujian. Ujian itu tidak pernah terasa nyaman, tapi hasilnya sangat berharga, yaitu ketekunan. Coba kita bayangkan sebatang emas. Emas yang paling murni dan berharga adalah emas yang telah melewati proses pemanasan dengan api yang sangat tinggi. Api itu membakar semua kotoran dan zat-zat lain yang menempel, menyisakan hanya emas murni yang berkilauan. Mungkin saat ini, hidupmu sedang terasa panas. Masalah datang silih berganti, doa sepertinya belum terjawab, dan rasanya seperti sedang di dalam api. Jangan-jangan, itu bukan karena Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, bisa jadi Tuhan sedang memurnikan imanmu, membakar semua hal yang tidak murni dalam dirimu, untuk menaikkan kualitasmu menjadi seperti emas yang berharga di matanya. Kita bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Yusuf. Hidup Yusuf adalah definisi dari proses yang menyakitkan. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa melakukan kesalahan. Kalau kita ada di posisi Yusuf, mungkin kita sudah menyerah dan marah pada Tuhan. Tapi Yusuf tidak. Dia tetap setia dan berpegang pada Tuhan di tengah proses yang paling kelam sekalipun. Dan apa hasilnya? Setelah melewati semua penderitaan itu, Tuhan mengangkatnya. Bukan hanya keluar dari penjara, tapi menjadi orang nomor 2 di Mesir, seorang pemimpin yang menyelamatkan seluruh bangsa dari kelaparan. Proses yang berat itu membentuk karakternya menjadi seorang yang bijaksana, rendah hati, dan penuh pengampunan. Seorang teolog besar, A.W. Tozer, pernah berkata, Tuhan tidak pernah memakai seseorang secara besar sebelum ia menghancurkannya terlebih dahulu. Kata menghancurkan di sini bukan berarti Tuhan jahat, tapi menghancurkan keakuan kita, kesombongan kita, dan ketergantungan kita pada kekuatan diri sendiri. Tuhan mau kita sampai pada titik di mana kita sepenuhnya berserah dan bergantung hanya kepadanya. Saat itulah kekuatannya bisa bekerja secara maksimal melalui hidup kita. Proses ini memang sakit, tapi sangat perlu agar kita bisa menjadi bejana yang siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar. Jadi, apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita hari ini? Pertama, jangan lari dari proses. Ketika tantangan datang, jangan langsung mencari jalan pintas atau mengeluh. Hadapi itu bersama Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan lebih peduli pada pembentukan karaktermu daripada sekadar memberikan kenyamanan sesaat. Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih serupa dengan Kristus. Kedua, ubah cara pandangmu. Proses yang berat bukanlah tanda Tuhan meninggalkanmu, tapi justru tanda bahwa Tuhan sedang bekerja secara aktif dalam hidupmu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar di depan sana. Saudaraku, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, bertahanlah, tetaplah percaya. Proses ini tidak akan selamanya. Ada pelangi setelah hujan, ada promosi setelah ujian. Teruslah berjalan bersama Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Mari kita tutup renungan kita dengan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika kamu merasa diberkati,
Jangan lupa untuk like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus bertumbuh bersama dalam Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.